bahwa proses penyidikan terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan sebagaimana tahap-tahap persidangan di pengadilan. Selanjutnya, kami mengirimkan berkas perkara kembali ke Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk dapat diproses dalam sidang peradilan. Dengan adanya perubahan KUHP dan KUHAP tidak mempengaruhi proses penegakan hukum. Negara sudah mengatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, bahkan dalam ketentuan peralihan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan atau diatur secara nyata yang menjadi pedoman seluruh penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat. Demikian rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan atau update terakhir penanganan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang ditujukan terhadap korban Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas penyampaian terkait tentang mekanisme proses dari penyelidikan, penyidikan, gelar perkara khusus sampai dengan menerima dan memenuhi tentang restoratif justice. Oke, untuk melengkapi informasi kelengkapan dari rekan-rekan media, kami beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Adi? Izin Pak Dir, Pak Kasubdit, Pak Kabid Humas, Pak Wadir, Pak Kasubdit Penmas, yang ingin saya tanyakan pertama terkait kendala Pak. Apa sih yang membuat perkara ini terkesan berlarut-larut gitu Pak? Artinya sudah hampir 1 tahun Pak ya kalau nggak salah sejak penetapan tersangka yang bersangkutan, kalau tidak salah sebentar lagi 1 tahun. Apa sih Pak kendalanya? Apakah karena ada hal-hal tertentu gitu Pak yang membuat perkara ini terkesan agak lama gitu, karena semakin lama mungkin semakin membuat gaduh Pak, karena beberapa tersangka sering muncul di TV dengan memberikan opini masing-masing gitu, padahal sudah dibuktikan oleh pihak kepolisian bahwa ijazah itu asli, ijazah itu memang ijazahnya Pak Jokowi gitu Pak. Maksudnya Pak Jokowi punya ijazah gitu Pak. Yang kedua terkait dengan kan yang sering muncul itu kan baru antara RS dan satu lagi kalau nggak salah T, Dokter T gitu Pak. Yang lainnya bagaimana sih Pak? Apakah yang tadi Bapak sampaikan baru dua tersangka itu atau mencakup tersangka lainnya Pak yang dilimpahkan ke Kejati? Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Pertanyaan pertama, apakah ada kendala? Sampai dengan hari ini kami penyidik tidak menemukan kendala di dalam proses penyidikan. Namun kami harus menjaga profesionalitas dan kami harus mengakomodasi setiap peristiwa hukum yang terjadi selama proses penyidikan berlangsung, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan tersangka yang lainnya, sebagaimana tadi kami informasikan bahwa kami sudah menetapkan 2 klaster para tersangka tersebut, dan sebagian memilih mekanisme keadilan restoratif untuk penyelesaian dan pemenuhan rasa keadilannya sudah terjadi.
sebagian lagi memilih proses peradilan sehingga kami tetap melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian segera memperoleh kepastian hukum. Saya kira itu. Terima kasih. Jelas ya Mas Adi ya. Jadi kami ulangi, penyidik di Treskrimsum Polda Metro Jaya tidak ada mengalami kendala, tetapi menghormati ruang-ruang publik. Artinya ada prinsip equality before the law. Semua orang status hukum itu sama di mata hukum. Nah, ada permohonan-permohonan dari pihak terlapor, tersangka tentang menghadirkan saksi yang meringankan. Begitu saksi ahli. Tadi dijelaskan ada permohonan untuk menguji di beberapa laboratorium. Nah, ini sudah terjawab tadi disampaikan oleh Direskrim ada bahwa BRIN Puspomat itu bukan orang yang expert in area, artinya bukan orang yang merupakan tempat yang diuji karena satu tidak memiliki lab yang dimaksud. Nah, itulah jadi bukan kendala. Jadi itu menampung, mengakomodir semua yang disampaikan oleh tersangka. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ingin bertanya Pak Dir sama Pak Kabid, ini kan kasus ini kan banyak yang nggak menduga-duga lah, tiba-tiba ada tersangka yang minta damai gitu loh. Nah, terakhir di RH ini kan minta damai itu kan setelah kalau nggak salah berkas itu pelimpahan tahap 1 ya Pak, ke kejaksaan sudah dilimpahkan, tapi dia tetap RJ dan itu berarti masih ada kewenangan kepolisian untuk menangani RJ itu. Nah, pertanyaan saya adalah sampai batas mana, karena kan ya nggak menutup kemungkinan lagi ada tersangka lain yang mungkin RJ lagi kan di tengah, meskipun mereka sudah bilang ke pengadilan, tapi kayaknya kalau ngelihat dari kasus ini semua bisa berbolak-balik gitulah dengan cepat. Sampai batas mana Pak? Apakah batas dia bisa ngajuin RJ gitu? Apakah setelah P21 artinya sudah tidak bisa RJ ke polisi, artinya ke jaksa, atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sih Pak batas-batas itu. Apakah misalkan sudah P21 dia berkas sudah dilimpahkan, tiba-tiba pintu damai terbuka, itu masih bisa atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan mekanisme keadilan restoratif, kuncinya adalah di para pihak. Apabila para pihak itu sepakat untuk menempuh mekanisme keadilan restoratif, maka negara memberikan ruang berdasarkan undang-undang, dipersilahkan mereka untuk menempuh mekanisme keadilan restoratif tersebut. Dan itu bisa dijalankan baik itu dalam proses penyidikan di kepolisian, kemudian dalam proses penuntutan nanti di kejaksaan, ataupun dalam proses peradilan di pengadilan. Itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.